Hai guys, kali ini kita akan bahas alur cerita series asal Jepang. Dalam series ini dikisahkan ada seorang mahasiswa culun yang berpacaran dengan seorang perempuan jelmaan rubah iblis. Oke, langsung aja simak alur ceritanya. Dimulai dengan keseharian seorang mahasiswa yang bernama Hachi. Hachi adalah seorang gamer kutu buku yang memiliki sifat kurang percaya diri, canggung dan mudah gugup. Hachi pun sering menjadi bahan olokan teman-teman sekampusnya karena tubuh Hachi langsung berkeringat banyak saat ia sedang gugup. Selesai bermain game bersama teman-temannya, Hachi pergi dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yonagi. Yonagi adalah orang yang selalu mendukung dan menguatkan Hachi sehingga Hachi bisa tetap tenang menghadapi aksi bully dari teman-temannya. Beberapa waktu kemudian Hachi dikabari oleh Yonagi bahwa ada seorang mahasiswa di kampus mereka yang bernama Koki menghilang secara misterius di perpustakaan kampus. Hingga saat ini Koki masih belum bisa ditemukan, sehingga kejadian ini pun mulai diselidiki oleh kepolisian. Yonagi kemudian menunjukkan foto yang diunggah oleh Koki di media sosialnya sebelum ia menghilang. Foto ini pun memperlihatkan tulisan berbau mantra ritual dan gambar seorang perempuan yang berkekuatan sihir. Nah, karena ritual ini konon bisa mendatangkan pacar. Hachi yang sudah lelah menjadi jomblo akhirnya mencoba mempraktekkan ritual ini dengan menggunakan mantra yang telah ditentukan. Singkat cerita, Hachi kemudian menggunakan darahnya untuk melakukan ritual sambil melafalkan mantra untuk menyempurnakan ritual tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang perempuan muncul dari sebuah portal dan langsung mendekati Hachi. Tak seperti perempuan masa kini, perempuan bernama Izzy ini menggunakan armor khas abad pertengahan dan bahkan ia juga membawa pedang. Karena kejanggalan ini, Hachi akhirnya menyimpulkan bahwa Izzy muncul karena mantra dan ritual yang semalam ia praktikkan. Lantas, saat baru berkenalan dengan Hachi, Izzy tiba-tiba meminta berhubungan mesra dengan Hachi karena tanpa hubungan itu, ia akan segera lenyap dari dunia ini. Bingung menghadapi situasi ini, Hachi pun akhirnya langsung melarikan diri dari Izzy dan pulang ke rumahnya. Namun saat Hachi berada di dalam kamarnya, Izzy bisa kembali muncul berkat kekuatan teleportasinya. Izzy kemudian menjelaskan bahwa mantra dan ritual yang digunakan oleh Hachi sebenarnya berhasil membuka segel Izzy, dan karena itulah Izzy akhirnya datang ke dunia Hachi. Sambil terus menolak permintaan Izzy untuk berhubungan mesra, Hachi memperkenalkan Izzy kepada Yonagi. Begitu mengetahui penampilan Izzy, Yonagi langsung mencurigai bahwa Izzy adalah sosok perempuan berkekuatan sihir yang terlihat di gambar unggahan Koki. Seiring berjalannya waktu, Izzy menjadi kesal karena permintaannya terus ditolak oleh Hachi. Karena hal itu, Izzy pun menerima undangan pesta dari teman nakal Hachi yang bernama Masato dengan tujuan untuk menemukan lelaki yang bisa memenuhi permintaannya. Singkat cerita, Izzy akhirnya menghadiri pesta Masato yang sebenarnya diadakan oleh Yahato, sepupu Masato yang kaya raya. Khawatir dengan kondisi Izzy, Hachi akhirnya ikut datang ke pesta ini meski kehadirannya ditentang oleh Masato. Di waktu bersamaan, Yonagi sahabat Hachi, ia mencari informasi tentang siapa sebenarnya sosok perempuan berkekuatan sihir yang identik dengan penampilan Izzy. Dari pencarian ini ditemukan fakta bahwa Izzy adalah yokai atau makhluk supranatural jenis rubah iblis yang berasal dari zaman dahulu kala. Rubah iblis ini pun ingin berhubungan mesra dengan pria pemanggilnya dengan tujuan untuk memulihkan kekuatannya.
Nah, jika sudah berhubungan mesra dengan rubah iblis, si pria pemanggil tanpa sadar sudah menjalin ikatan dengan sang rubah iblis. Celakanya, ikatan ini konon menyebabkan kekuatan spiritual dari si pria pemanggil terserap oleh si rubah iblis, sehingga si pria pemanggil harus tetap dekat dengan rubah iblis demi menjaga nyawanya. Selesai menyimak informasi mengejutkan ini, Yonagi pun langsung bergegas menuju pesta Yahato untuk memberitahu Hachi. Nah, gawatnya, Hachi ternyata sudah sempat berhubungan mesra dengan Izzy saat Yonagi memberitahu identitas dan rahasia Izzy. Setelah itu, Hachi dan Yonagi pergi mencari Izzy di tengah keramaian pesta Yahato. Di waktu bersamaan, Izzy akan membunuh Yahato karena Yahato ternyata adalah keturunan dari klan Ippongi yang merupakan salah satu klan penjaga segel Izzy. Karena hal itu, di dunia asalnya, Izzy menganggap klan penjaga segel ini sebagai musuh besarnya. Hachi dan Yonagi pun akhirnya terkejut saat menemukan Izzy telah membunuh Yahato dengan cara memenggal kepalanya. Beberapa jam kemudian, TKP pembunuhan Yahato akhirnya diperiksa oleh detektif kepolisian Inukai, yang ternyata adalah ayah Hachi. Dalam pemeriksaan ini, Inukai mengikut sertakan anak buahnya yang bernama Suzuki. Melihat kondisi mayat Yahato yang darahnya beku dan kepala hilang, Suzuki berspekulasi bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan sihir. Namun, Inukai menolak teori Suzuki karena ia lebih mementingkan pendekatan ilmiah. Lantas, saat olah TKP masih berlangsung, muncul seorang pria mencurigakan yang menyamar sebagai petugas forensik. Ternyata pria ini bernama Tenkai. Ini adalah pemburu yokai atau makhluk supranatural seperti Izzy. Dengan kekuatan sihirnya, Tenkai diam-diam berhasil mengetahui bahwa Yahato telah dibunuh oleh Izzy. Kini Tenkai berusaha memburu Izzy untuk memenuhi tugasnya. Sementara itu, Izzy membawa Hachi dan Yonagi kabur dari TKP ke kamar Hachi dengan kemampuan teleportasinya. Begitu menyadari bahwa Izzy sangatlah berbahaya, Yonagi akhirnya takut dan meninggalkan Hachi. Lantas, sebelum pergi, Yonagi sempat berbisik agar Hachi meminta ayahnya untuk menangkap Izzy. Namun dengan panca inderanya yang melebihi manusia normal, Izzy pun bisa mendengar bisikan Yonagi. Izzy akhirnya mengancam akan menyerang Hachi jika ia berani melapor kepada ayahnya. Selanjutnya, Hachi terpaksa menyimpan kepala Yahato di dalam kulkas kamarnya demi menjaga ketenangan Izzy. Selain itu, Hachi juga berusaha menyembunyikan Izzy dari keluarganya agar situasi tidak semakin runyam. Keesokan paginya, Hachi akhirnya bangun tidur setelah tadi malam ia berhubungan mesra dengan Izzy untuk yang kedua kalinya. Kini, Izzy menegaskan bahwa dirinya dan Hachi sudah terikat secara jiwa dan raga. Lantas, saat sedang keluar rumah bersama Izzy, Hachi berusaha menjauh dari Izzy karena ia takut dengan perilaku Izzy yang dingin dan kejam. Namun Izzy memperingatkan bahwa ikatan jiwa raganya dengan Hachi kini membuat nyawa mereka saling terhubung. Karena hal itu, jika Hachi mengalami kecelakaan dan mati, maka Izzy juga akan ikut mati. Dan begitu pun juga sebaliknya, Hachi juga akan mati jika Izzy kehilangan nyawanya. Begitu mengetahui cara kerja ikatan jiwa raga, Hachi tak lagi berani menjauhi Izzy. Hachi akhirnya memberikan sebuah ponsel untuk Izzy agar mereka bisa tetap terhubung dari jarak jauh. Untuk sementara waktu, Izzy akhirnya pergi meninggalkan Hachi untuk melakukan persiapan upacara pertunangan yang akan mengukuhkan ikatan mereka berdua. Begitu Izzy telah pergi, Hachi pun langsung meminta tolong pada Yonagi agar mau membantunya mengusir Izzy. Singkat cerita, Hachi dan Yonagi akhirnya mendapatkan informasi dari staf kampus Arisa soal ritual pengusiran setan. Di malam harinya, Hachi dan Yonagi menggunakan sebuah gedung sekolah yang sedang kosong sebagai lokasi ritual untuk pengusiran setan. Dengan cerdik, Hachi menyuruh Izzy datang ke lokasi ini, upacara pertunangan sesuai keinginan Izzy.
Tak lama setelah Izzy menyelesaikan upacaranya, Hachi langsung memerintahkan Yonagi untuk melafalkan mantra yang dipercaya bisa mengusir Izzy dan mengembalikannya ke dunia asalnya. Namun tak disangka, mantra ini berakhir gagal sehingga Izzy mengamuk dan akan membunuh Yonagi. Demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Hachi akhirnya menerima ikatan jiwa raganya dengan Izzy. Bahkan Hachi juga berjanji untuk berhenti berusaha memutus ikatan yang sudah seperti kutukan ini. Keputusan Hachi ini akhirnya berhasil meyakinkan Izzy untuk membebaskan Yonagi. Namun karena masih sakit hati dengan pengkhianatan Hachi, Izzy akhirnya pergi sampai Hachi menyadari kesalahannya. Sejak hari itu, Hachi menyadari bahwa ia harus bisa menerima Izzy sebagai pacarnya meskipun Izzy adalah yokai atau makhluk supranatural jenis rubah iblis. Tak lama setelah Izzy meninggalkan Hachi, Tenkai berhasil melacak lokasi Izzy dan langsung menangkapnya. Dengan kombinasi ilmu sihir dan teknik pedangnya, Tenkai langsung berusaha mengusir Izzy dari dunia manusia. Namun Izzy tak mau tunduk begitu saja, sehingga terjadilah pertarungan sengit. Lantas di tengah duel ini, Izzy heran kenapa Tenkai masih hidup. Padahal di dunia asalnya, Izzy sudah membunuh Tenkai. Di sisi lain, Tenkai sempat memamerkan kalung penyerap kekuatan yokai yang ia miliki. Meski sempat terkena tusukan pedang dari Tenkai, Izzy akhirnya berhasil mencuri kalung Tenkai dan melarikan diri ke kamar Hachi. Tak lama berselang, Izzy diam-diam berusaha mengobati luka tusukan pedang sambil berbicara dengan Hachi. Di sini, Hachi berusaha memperbaiki hubungannya dengan Izzy agar Izzy bisa memaafkan kesalahan Hachi yang sebelumnya, berusaha mengusirnya dari dunia manusia. Keesokan harinya, Izzy akhirnya menyetujui permintaan Hachi untuk tinggal di tempat terpisah agar keberadaan Izzy tak diketahui oleh keluarga Hachi. Selain itu, Izzy juga menyetujui permintaan Hachi untuk berusaha berbaur dengan manusia. Namun saat Hachi meminta Izzy untuk berhenti membunuh manusia, Izzy pun menolak keras, seolah-olah ia memiliki alasan kuat untuk melakukan hal itu. Lantas saat Izzy sedang menikmati es krimnya, ia tiba-tiba menjadi lemas akibat infeksi luka tusukan pedang dari Tenkai. Sesuai permintaan Izzy, Hachi akhirnya membawanya ke lokasi mata air murni yang terletak di air terjun dekat kuil di kota Hachi. Berkat tetesan air magis dari air terjun ini, luka Izzy akhirnya bisa sembuh dengan total. Dari sini Hachi mulai bisa menerima Izzy sebagai pacarnya dengan sepenuh hati. Hachi lalu meyakinkan bahwa Izzy bisa mempercayainya karena Hachi berbeda dengan manusia-manusia jahat yang selama ini dihadapi oleh Izzy. Setelah itu, kita akhirnya diperlihatkan siapa sebenarnya Tenkai yang sebelumnya bertarung melawan Izzy. Ternyata Tenkai adalah penyihir yang bertugas untuk membasmi dan mengusir yokai dari dunia manusia. Tenkai ternyata juga menjadi orang yang menculik dan membunuh Koki, manusia dari kampus Hachi yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Dengan kekuatan sihirnya, Tenkai berhasil membangkitkan Koki dari kematian dan mengubahnya menjadi mayat hidup yang akan mematuhi Tenkai. Ironisnya ternyata Tenkai saat ini juga berstatus sebagai mayat hidup. Di lain pihak, Inukai, detektif kepolisian yang juga merupakan ayah Hachi, mulai serius menyelidiki kasus pembunuhan Yahato. Inukai kemudian menginterogasi Tekuru, ayah Yahato di perusahaannya. Selama proses interogasi, Inukai mendapati bahwa Tekuru sudah sakit bertahun-tahun dan mengalami gangguan mental karena kondisi putranya. Nah, berbeda dengan asumsi orang luar, Tekuru ternyata sangat peduli dengan Yahato. Karena hal itu, Tekuru sengaja menjauhkan Yahato dari hidupnya agar Yahato tidak meneruskan kewajiban klan Ippongi yang menurut Tekuru sangatlah berbahaya.
Sayangnya Tekuru tak sempat menjelaskan apa kewajiban klan Ippongi yang berbahaya itu. Namun kemungkinan besar kewajiban ini adalah menjaga segel yokai. Inukai akhirnya menyudahi proses interogasi setelah ia diusir oleh pengacara Tekuru yang bernama Renjo. Beralih ke Hachi dan Izzy, Hachi akhirnya berhasil menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan rumah baru Izzy. Izzy kemudian menggunakan tempat ini untuk menyimpan kepala Yahato yang sebelumnya ia penggal, karena Yahato adalah keturunan klan penjaga Ippongi. Guna menjawab pertanyaan Hachi, Izzy akhirnya menunjukkan ingatan masa lalunya untuk menjelaskan motif Izzy membunuh manusia dan para klan penjaga. Jadi pada zaman dahulu bangsa manusia dan yokai hidup berdampingan dengan damai. Namun mereka akhirnya bermusuhan sejak manusia berkhianat dan membunuh banyak yokai. Di tengah konflik ini, 5 klan kuat manusia termasuk Ippongi bekerja sama untuk menjaga segel yang berhasil mengurung bangsa yokai, termasuk Izzy di dalam dunia kegelapan. Nah, mantra dan ritual yang sebelumnya dipraktikkan oleh Hachi ternyata berhasil membebaskan Izzy dari dunia kegelapan dan membawanya ke dunia manusia. Lantas, agar bisa membuka segel dan membebaskan semua yokai dari dunia kegelapan, Izzy harus melakukan ritual yang membutuhkan 5 kepala manusia dari garis keturunan klan penjaga segel. Izzy akhirnya mengungkapkan bahwa ia sudah 500 tahun terkurung di dunia kegelapan sebelum ia berhasil dibebaskan oleh Hachi. Beberapa waktu kemudian, Renjo, pengacara klan Ippongi, diam-diam bertemu dengan Tenkai. Dari pertemuan ini terungkap bahwa Tenkai selama ini bekerja sebagai utusan Renjo. Momen ini juga memperlihatkan bahwa Renjo memiliki kekuatan sihir untuk mengendalikan tubuh Tenkai. Di akhir pertemuan, Tenkai berjanji kepada Renjo untuk segera menyingkirkan Izzy. Atas perintah Tenkai, Koki yang kini menjadi mayat hidup bawahan Tenkai memulai aksinya untuk memancing kedatangan Izzy. Sementara itu, Izzy memberitahu Hachi bahwa ada alat bernama Magatama yang berfungsi untuk mengidentifikasi penjaga segel, yokai, dan keturunan mereka. Demi mempermudah proses pemburuan penjaga segel, Izzy kini berusaha mencari Magatama. Begitu melihat gambar Magatama, Hachi langsung memberitahu Izzy bahwa alat ini ada di ruang pameran kampusnya. Singkat cerita, Izzy akhirnya pergi sendirian menemui dosen Hachi yang bernama Sawada untuk mencari informasi soal Magatama. Di sini Sawada memastikan bahwa Magatama sudah dipindahkan entah kemana dan identitas pemiliknya juga tidak diketahui. Ia pun lalu hendak membunuh Sawada karena ia tidak berguna. Namun karena teringat permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia, Izzy akhirnya hanya menyerang psikologi Sawada agar ia takut dengan bangsa yokai. Di waktu bersamaan, Hachi mendapat pencerahan dari seorang penjaga kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy. Berkat nasihat penjaga kuil yang bernama Ninomiya ini, Hachi menyadari bahwa ikatannya dengan Izzy bisa diubah menjadi hal yang positif jika mereka saling berempati. Selanjutnya, Hachi akhirnya bersedia membantu Izzy mencari Magatama karena Izzy mengabulkan permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia. Karena pemilik Magatama berstatus anonim, Hachi akhirnya memiliki ide untuk meminta bantuan temannya yang seorang peretas untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Bersama Izzy, Hachi akhirnya menemui tim e-sport kampusnya yang diketuai oleh Masato. Dari sini terungkap bahwa Hachi ingin meminta bantuan rekan setimnya yang juga ahli peretasan bernama Hikari untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Namun sebelum bisa meminta bantuan Hikari, Hachi harus menyelesaikan latihan terlebih dahulu bersama timnya. Lantas di tengah proses latihan, server tim Hachi tiba-tiba diretas oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mereka pun harus menghentikan latihan tersebut. Dengan kemampuannya sebagai peretas, Hikari akhirnya pergi melacak lokasi pelaku dengan ditemani oleh Hachi, Izzy, dan Yonagi. Singkat cerita, pelacakan Hikari ini mengarah ke perpustakaan kampus. Di sana, Izzy sempat bertemu dengan staf kampus bernama Arisa yang sebelumnya menginformasikan kepada Hachi
soal ritual pengusiran setan. Di luar dugaan, Arisa diam-diam memiliki gelang sihir yang beraksi terhadap kehadiran yokai. Karena hal itu, Arisa kini mengetahui bahwa Izzy adalah seorang yokai. Selanjutnya, pelacakan Hikari mengarah ke terowongan bawah tanah kampus. Tak lama setelah tiba di tempat ini, Izzy pun meminta Hikari dan Yonagi untuk melarikan diri karena ia merasakan kekuatan jahat yang sangat besar. Sedangkan Hachi memilih untuk tetap bersama Izzy, meski hal itu sangat berbahaya karena nyawa Hachi dan Izzy kini saling terhubung. Beberapa menit kemudian, Koki akhirnya muncul dan menyatakan bahwa ia sengaja meretas server tim e-sport milik Hachi untuk memancing kehadiran Izzy. Di sisi lain, Hachi terkejut melihat kondisi Koki yang kini berubah menjadi mayat hidup setelah sekian lama menghilang di kampus. Karena Koki tak bisa disembuhkan, Izzy akhirnya membunuh Koki agar ia tidak membahayakan dirinya dan juga Hachi. Tak lama berselang, giliran Tenkai yang muncul sambil menyatakan bahwa ia adalah orang yang mengendalikan Koki. Tanpa basa-basi, Tenkai langsung menjalankan misi utamanya untuk menyingkirkan Izzy. Mengetahui bahwa nyawa Hachi dan Izzy saling terhubung karena ikatan mereka, Tenkai pun mengalihkan fokusnya untuk membunuh Hachi agar Izzy nanti bisa ikut mati. Namun dengan kehebatannya, Izzy pun berhasil menahan serangan Tenkai dan menyelamatkan Hachi. Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri dari Tenkai, Izzy pun akhirnya memberitahu Hachi soal identitas asli dari Tenkai. Nah, di dunia asal Izzy, Tenkai ternyata adalah samurai yang melayani 5 klan penjaga segel yokai. Tenkai kemudian berubah menjadi mayat hidup karena ia melanggar sebuah aturan hidup. Berkaca dari serangan Tenkai tadi, Izzy akhirnya menyimpulkan bahwa 5 klan penjaga segel yokai kini sudah mengetahui ikatan Izzy dan juga Hachi. Izzy juga menyadari bahwa 5 klan penjaga segel akan terus berusaha membunuhnya, sehingga ini artinya nyawa Hachi kini juga sedang terancam. Melihat Izzy merasa bersalah atas ikatannya dengan Hachi, Hachi pun akhirnya berusaha menenangkan Izzy agar tidak galau lagi. Hachi juga berjanji akan mencari cara membantu Izzy untuk menemukan Magatama tanpa harus membunuh manusia. Beberapa waktu kemudian, Renjo, pengecara klan Ippongi, menemui atasannya yang ternyata adalah 5 klan penjaga segel yokai. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa 5 klan penjaga segel yokai dijuluki sebagai 5 tombak. Kelompok ini pun dipimpin oleh seorang perempuan berkuasa bernama Saori. Di sisi lain, Tekuru, ayah Yahato yang sedang sakit-sakitan, ternyata masih aktif menjadi anggota 5 tombak. Karena Tekuru tak ingin anaknya memikul beban berat seperti ayahnya, dan mengejutkannya lagi, Ninomiya, penjaga kuil yang sebelumnya menasehati Hachi, ternyata juga merupakan anggota 5 tombak. Meski kehadiran Izzy bisa menjadi masalah besar, 5 tombak kini tetap melaksanakan misi utama mereka yang sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. Misi utama 5 tombak ini ialah mengubah kekuatan sihir yokai menjadi alat penghasil uang yang menguntungkan. Sementara itu, detektif Inukai kini mulai menyelidiki pengacara Renjo. Sejak Renjo berusaha menghalangi Inukai dalam mengusut kasus pembunuhan Yahato, dari penyelidikan ini, Inukai tak sengaja menemukan terowongan bawah tanah yang di dalamnya ada jasad Koki yang sebelumnya dibunuh oleh Izzy. Karena sudah menjadi zombie, di sini Inukai sebenarnya juga tak sengaja menemukan Tenkai, namun Tenkai dengan cepat melarikan diri demi menyembunyikan identitasnya. Keesokan harinya, Inukai kembali memeriksa terowongan tempat ditemukannya jasad Koki. Di tengah-tengah pemeriksaan ini, Inukai menemukan sebuah benda mencurigakan yang sebenarnya adalah benda milik Izzy yang terjatuh. Inukai lalu menyerahkan benda ini kepada Suzuki bawahannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di waktu bersamaan, Yonagi, sahabat Hachi, mengobrol dengan Arisa. Dari obrolan mereka terungkap bahwa Arisa sebenarnya adalah mahasiswa senior di kampus ini. Yonagi lalu tak sengaja membocorkan informasi bahwa Izzy adalah orang yang membunuh Hayato. Namun Arisa tidak terkejut karena ia sudah mengetahui identitas Izzy sebagai yokai yang selama ini kerap digambarkan sebagai monster pembunuh manusia.
Arisa akhirnya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah penyihir. Untuk itu Arisa melarang Yonagi untuk melaporkan Izzy ke polisi karena masalah yokai hanya bisa ditangani oleh penyihir. Beralih ke Izzy, ia ingin segera membebaskan kaumnya yang terkurung di dunia kegelapan karena semakin lama terkurung di sana, maka kaum yokai akan semakin menderita. Namun Hachi berusaha menenangkan Izzy dan menyatakan bahwa ia sudah meminta bantuan Hikari untuk menyelidiki identitas pemilik Magatama. Demi meredakan ketegangan Izzy, Hachi menyarankan Izzy untuk beristirahat sejenak dari misinya untuk membebaskan bangsa yokai. Hachi akhirnya mengajak Izzy datang ke pesta ulang tahun ayahnya yang sebentar lagi akan digelar. Beberapa waktu kemudian Hachi dan Izzy akhirnya tiba di pesta ulang tahun Inukai ayahnya Hachi. Demi menghindari kecurigaan ayah Hachi, Izzy mengikuti saran Hachi untuk mengubah pakaiannya dan bersikap layaknya manusia normal. Meskipun begitu, Hachi sebenarnya masih khawatir karena dengan insting detektif Inukai yang tajam, cepat atau lambat Inukai akan mengetahui bahwa Izzy adalah pembunuh Yahato. Lantas saat pesta Inukai sedang berlangsung, Arisa yang ikut hadir bertemu dengan Izzy di toilet. Begitu melihat gelang sihir Arisa, Izzy langsung menyadari identitas Arisa sebagai penyihir dan langsung menyerangnya. Izzy memulai serangan ini dengan membawa Arisa ke tempat lain melalui kemampuan teleportasinya. Setelah itu, Izzy mengancam akan membunuh Arisa jika Arisa terus mengganggunya. Di lain pihak, Arisa mengingatkan jati diri Izzy sebagai yokai yang selama ini ditakuti oleh bangsa manusia dan agar Izzy tidak lupa diri. Arisa akhirnya menyebut hubungan Izzy dan Hachi adalah kutukan yang merusak kehidupan Hachi. Selanjutnya Yonagi akhirnya memberitahu Hachi soal ancaman Izzy terhadap Arisa. Yonagi lalu berusaha menyadarkan Hachi agar berhenti membantu Izzy karena hal itu akan membahayakan keselamatannya. Namun Hachi tetap bersikeras untuk membantu Izzy karena Hachi mulai terikat secara emosional dengan Izzy. Hachi pun akhirnya mengizinkan Yonagi untuk berhenti mendampinginya demi kebaikan sahabatnya itu. Beberapa menit kemudian Izzy meninggalkan pesta ulang tahun Inukai tanpa sepengetahuan Hachi. Setelah merenungkan ucapan Arisa, Izzy kini kembali menyadari jati dirinya sebagai yokai yang tak akan segan membunuh banyak manusia demi mencapai tujuannya. Tak lama berselang, Izzy mendapat pesan singkat dari Hachi bahwa pemilik Magatama berada di kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy. Tanpa didampingi oleh Hachi, Izzy pun langsung bergegas menuju kuil dan bertemu dengan Ninomiya, anggota 5 tombak, kelompok yang menyegel bangsa yokai di dunia kegelapan. Nah, ternyata Ninomiya yang sebelumnya sempat menasehati Hachi ternyata adalah seorang biksu kuil. Sambil menyembunyikan identitas dan niat jahatnya, Ninomiya mengajak Izzy masuk ke dalam kuil untuk menunjukkan lokasi Magatama. Di waktu bersamaan, Hachi bergerak cepat menuju kuil karena ia takut Izzy akan membunuh manusia demi mendapatkan Magatama. Lantas saat Hachi dalam perjalanan, Ninomiya berhasil menahan Izzy dengan menggunakan teh sihir yang mampu melumpuhkan pergerakan yokai. Sambil memamerkan Magatama incaran Izzy, Ninomiya juga mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan penjaga segel yokai. Ninomiya sebelumnya juga sudah mengetahui identitas Izzy sebagai yokai berkat cahaya pancaran Magatama yang sedang ia pegang. Nah, karena Magatama dan kepala manusia keturunan penjaga segel menjadi alat untuk membebaskan yokai, Izzy pun akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa mendapatkan Magatama dan memenggal kepala Ninomiya. Begitu selesai memantalkan kekuatan tes sihir, Izzy langsung menyerang Ninomiya hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit. Beberapa menit kemudian Hachi akhirnya datang dan menemukan Izzy dalam keadaan sudah memenggal kepala Ninomiya. Dari sini terjadi pertengkaran hebat antara Hachi dan Izzy karena perbedaan cara mereka untuk mendapatkan Magatama dan membebaskan yokai. Di satu sisi Hachi ingin Izzy bisa menghindari pembunuhan dalam menjalani misinya,
Namun di sisi lain, Izzy menegaskan bahwa misinya membutuhkan pembunuhan agar bisa berhasil. Berkaca pada pertengkaran ini, Hachi menyadari bahwa sekeras apapun usahanya, hubungan dirinya dengan Izzy tak bisa berjalan dengan baik. Hachi lalu mengakui bahwa ia memanggil Izzy ke dunia ini karena saat itu ia merasa kesepian, dan sekarang Hachi merasa dirinya telah bodoh karena berharap Izzy bisa berhenti membunuh manusia dalam misinya untuk membebaskan yokai. Di lain pihak, Izzy sebenarnya merasa sedih karena telah menghancurkan perasaan Hachi. Bagaimanapun, Izzy masih mengutamakan pembebasan bangsa yokai di atas segalanya. Karena hal itu, Izzy pun akhirnya menggunakan sihir penidur kepada Hachi agar bisa membawa kepala Ninomiya tanpa halangan. Keesokan harinya, detektif Inukai mendapatkan laporan bahwa jasad Koki telah menghilang dari ruang otopsi. Melalui rekaman CCTV, Inukai akhirnya mencurigai bahwa jasad Kokai diambil oleh Tenkai. Selanjutnya, Inukai kembali menyelidiki Renjo yang menurutnya berkaitan dengan kasus pembunuhan Yahato dan juga Koki. Dari penyelidikan ini, Inukai mendapatkan petunjuk bahwa Renjo memiliki perusahaan rahasia yang terletak di kawasan kuil Ninomiya. Bersama Suzuki bawahannya, Inukai akhirnya bergerak menuju kuil dan tak sengaja menemukan kendaraan Hachi di sana. Lantas begitu masuk ke dalam kuil, Inukai menemukan Hachi bangun tidur di samping jasad Ninomiya yang kepalanya telah terpenggal. Kedatangan Inukai pun membuat Hachi panik karena ia takut ayahnya akan berpikir macam-macam. Tak lama berselang, Hachi akhirnya diinterogasi oleh Inukai dan bawahannya Suzuki. Mewakili Inukai, di sini Suzuki menjelaskan bahwa kondisi mayat Ninomiya yang tanpa kepala sama persis dengan kondisi mayat Hayato. Karena kesamaan ini, Inukai dan Suzuki pun mencurigai Hachi sebagai tersangkanya. Inukai menginterogasi Hachi dengan pendekatan kekeluargaan. Di momen ini, Inukai dan Hachi tampak canggung. Hubungan mereka selama ini ternyata kurang dekat. Dengan cara yang halus, Inukai akhirnya berhasil meyakinkan Hachi agar mau memberikan keterangan dengan jujur. Namun setelah Hachi menceritakan semua yang ia alami bersama Izzy, Inukai malah menganggap cerita Hachi sebagai khayalan yang tak berguna untuk penyelidikan. Beberapa jam kemudian, Hachi tiba-tiba mendengar suara Izzy berbicara dalam pikirannya. Ternyata Izzy dan Hachi kini bisa berkomunikasi lewat telepati karena ikatan mereka terus berkembang, meskipun saat ini mereka sedang berselisih. Dengan kemampuan teleportasinya, Izzy akhirnya mengeluarkan Hachi dari kantor polisi sebelum kembali melanjutkan perburuan kepala manusia keturunan penjaga segel. Selanjutnya, Hachi menghubungi Yonagi soal masalah Izzy. Di sini Hachi sependapat dengan Yonagi bahwa Izzy tak bisa dibiarkan hidup di dunia manusia lebih lama lagi, karena Izzy kini tak ragu membunuh manusia demi mencapai tujuannya. Hachi akhirnya pergi menemui Yonagi untuk mengajaknya bekerja sama menghentikan Izzy. Di waktu bersamaan, Yonagi ternyata sedang bersama Hikari untuk menemani Arisa pergi ke rumah besar keluarganya yang merupakan penyihir pembasmi yokai. Sesampainya di tujuan, Arisa memberitahu bahwa rumah besar ini menyimpan berbagai alat sihir yang digunakan oleh keluarganya untuk membasmi yokai selama beberapa generasi. Arisa kemudian bercerita bahwa ia menjadi yatim piatu sejak orang tuanya dibunuh oleh yokai semasa ia kecil. Arisa akhirnya mengakui bahwa rumah besar ini sekarang dirawat oleh pamannya yang ternyata adalah Renzo. Atas permintaan Arisa, Yonagi dan Hikari kini mencari sebuah gulungan mantra di rumah ini yang mampu memutus ikatan Hachi dan Izzy, lalu mengembalikan Izzy ke dunia kegelapan. Sementara itu, Tenkai berhasil kembali membangkitkan Koki sebagai zombie bawahannya. Tenkai lalu membawa Koki ke markas rahasia untuk memperkenalkannya pada 7 zombie bawahan Tenkai lainnya. Mengetahui ikatan Hachi dan Izzy, Tenkai kini fokus untuk membunuh Hachi karena cara itu adalah cara paling mudah untuk membunuh Izzy. Demi melancarkan misinya, Tenkai memerintahkan Koki untuk melacak lokasi Yonagi. Dengan kemampuan peretasan Koki, Tenkai akhirnya berhasil menemukan Yonagi di rumah besar keluarga Arisa.
Karena rumah ini memiliki pertahanan sihir yang lemah, Tenkai dan pasukan zombinya berhasil menerobos rumah ini dengan sangat mudah. Selanjutnya, Tenkai dan pasukannya mulai menyerang Arisa dan yang lainnya yang saat itu sedang mencari gulungan mantra. Tenkai akhirnya menghentikan serangannya begitu mengetahui bahwa Arisa memiliki gelang sihir yang sama dengan Tenkai. Tak lama berselang, Hachi berhasil menemukan Yonagi di rumah besar keluarga Arisa yang saat itu masih ditempati oleh Tenkai. Tenkai akhirnya batal membunuh Hachi setelah Hachi meyakinkan bahwa Izzy akan berubah menjadi monster tak terkalahkan jika Tenkai membunuh Hachi. Tenkai pun tak menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Hachi. Lantas, saat situasi sudah mulai tenang, Tenkai menjelaskan rahasia gelang sihir Arisa yang berkaitan dengan kelompok penjaga segel 5 tombak. Jadi, sejak 5 tombak berhasil mengalahkan yokai dan menyegel mereka di dunia kegelapan, yokai yang masih bebas sering muncul untuk membunuh anggota 5 tombak dengan tujuan untuk membuka segel. Agar yokai semakin kesulitan membuka segel, 5 tombak akhirnya membagi kekuatan penjaga segel milik mereka dalam bentuk gelang sihir, lalu mewariskan gelang ini kepada para penyihir yang terpilih. Nah, selain Tenkai, penyihir yang terpilih mewarisi gelang tersebut ialah Arisa. Tenkai akhirnya mengungkapkan bahwa orang tua Arisa dibunuh oleh yokai karena ayah Arisa menjadi bawahan 5 tombak. Setelah itu Arisa menghubungi Renjo untuk mengkonfirmasi kebenaran terkait pernyataan Tenkai. Karena tak bisa mengelak, Renjo akhirnya membenarkan pernyataan Tenkai tersebut. Renjo lalu menegaskan bahwa selama ini ia merahasiakan kebenaran tentang gelang sihir Arisa demi melindungi keponakannya itu dari ancaman yokai. Di waktu bersamaan, Hachi meminta maaf kepada Yonagi karena selama ini ia lebih mementingkan Izzy daripada orang-orang terdekatnya. Tak lama kemudian, Arisa akhirnya berhasil menemukan gulungan mantra untuk memutus ikatan Hachi dan Izzy, lalu mengembalikan Izzy ke dunia kegelapan. Meski ada perasaan dilema, Hachi akhirnya menyetujui keputusan Arisa untuk menggunakan mantra itu demi menghentikan Izzy. Kini Hachi, Arisa, dan Tenkai mulai menyusun strategi untuk menangkap Izzy agar mereka bisa menggunakan mantra dengan efektif. Di waktu bersamaan, tim Hachi juga siap berjuang melindungi Arisa, mengingat Arisa akan menjadi target Izzy. Sementara itu, Izzy mulai menggunakan Magatama untuk melacak lokasi keturunan penjaga segel buruannya. Singkat cerita, Izzy berhasil menemukan seorang keturunan penjaga segel yang memiliki kemampuan berubah wujud. Meski kemampuan berubah wujud ini sangat menguntungkan, namun keturunan penjaga segel ini gagal memaksimalkan potensi kemampuannya. Karena hal itu, Izzy dengan mudah memenggal kepala keturunan penjaga segel itu saat ia masih dalam wujud ikan. Selanjutnya, Izzy berhasil menemukan keturunan penjaga segel yang keempat. Di sini, sang keturunan penjaga segel menunjukkan senjata cambuknya yang ampuh untuk membasmi yokai. Namun, karena kecerobohannya, kepala keturunan penjaga segel ini berhasil dipenggal dengan mudah oleh Izzy. Kini, Izzy tinggal mendapatkan satu kepala manusia dengan kekuatan penjaga segel untuk bisa membebaskan yokai dari dunia kegelapan. Dan kepala manusia terakhir incaran Izzy adalah Arisa. Setelahnya kita pun diperlihatkan kejadian pada masa lampau di mana pasukan samurai 5 tombak berusaha melumpuhkan bangsa yokai agar bisa disegel di dunia kegelapan. Di momen ini, Tenkai sebagai komandan pasukan samurai memerintahkan keluarga Izzy untuk menyerahkan diri. Namun karena ibu Izzy melawan, Tenkai pun akhirnya membunuh ibu Izzy tepat di hadapan Izzy. Kembali ke masa sekarang, detektif Inukai masih tak mempercayai anaknya menjadi pembunuh Hayato dan Ninomiya. Karena hal itu, Inukai akhirnya mendatangi kantor Renjo untuk mengutarakan kecurigaannya meski saat ini masih belum ada bukti. Inukai merasa Renjo terlibat dalam pembunuhan Hayato dan Ninomiya karena nama Renjo selalu muncul dalam penyelidikan kedua kasus pembunuhan tersebut. Nah, tanpa sepengetahuan Renjo, momen interogasi ini berhasil dimanfaatkan oleh Suzuki bawahan Inukai untuk menaruh alat pelacak GPS dalam pakaian Renjo.
Ternyata Inukai hendak menggunakan alat pelacak ini untuk membuntuti Renjo sekaligus untuk menemukan Hachi yang hingga kini masih menghilang. Di waktu bersamaan, Hachi bersama timnya sudah mulai menjalankan misi untuk mengusir Izzy ke dunia kegelapan. Lantas dalam misi ini, tim Hachi menjadikan tempat digelarnya sebuah kejuaraan e-sport sebagai lokasi untuk mengaktifkan mantra pengusir Izzy. Tim Hachi akhirnya berhasil mengambil alih tempat ini setelah Tenkai berhasil menakuti semua orang dengan zombie bawahannya, hingga akhirnya mereka lari meninggalkan lokasi. Beberapa menit kemudian, Izzy dengan Magatama yang ia pegang akhirnya berhasil menemukan Arisa yang menjadi target terakhir Izzy. Demi melindungi Arisa, Tenkai akhirnya memerintahkan pasukan zombinya untuk menyerang Izzy. Namun Izzy berhasil mengalahkan pasukan zombie itu dengan mudah, sehingga ia pun kini harus berhadapan dengan Tenkai. Nah, sesuai strategi misi, Tenkai berusaha memancing Izzy ke lokasi pengaktifan mantra. Begitu upaya Tenkai berhasil, Izzy langsung kehilangan kekuatannya dan tak bisa bergerak karena pengaruh mantra. Selanjutnya Arisa akan melafalkan mantra untuk memutus ikatan Hachi dan Izzy sekaligus mengembalikan Izzy ke dunia kegelapan. Lalu saat Arisa hendak melafalkan mantra ini, tiba-tiba Tenkai berkhianat dan menghentikan Arisa dengan serangan sihirnya. Usut punya usut, Tenkai berkhianat karena sejak awal ia ingin membunuh Izzy agar Izzy bisa lenyap sepenuhnya. Sambil menusuk tubuh Izzy, Tenkai juga memerintahkan para anak buahnya untuk menyingkirkan Hachi, Yonagi, dan Hikari karena Tenkai sebenarnya tak ingin bersekutu dengan orang lemah seperti mereka. Lantas tepat di saat Tenkai akan membinasakan Izzy, Koki yang selama ini terobsesi pada Izzy tiba-tiba berkhianat hingga akhirnya Koki berhasil menghapus pengaruh mantra. Berkat aksi Koki ini, Izzy akhirnya bisa bergerak lagi dan kembali mendapatkan kekuatan sepenuhnya. Izzy lalu berhasil memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membunuh Tenkai dengan serangan kombinasi pedang dan kemampuan teleportasinya. Dalam kondisi terluka akibat tusukan pedang Tenkai, Izzy berjalan menuju Arisa dengan tujuan memenggal kepalanya. Demi menyelamatkan Arisa, Hachi maju untuk menghalangi Izzy dan menunjukkan bahwa Magatama juga bereaksi kepada Hachi. Hal ini menandakan bahwa Hachi selama ini memiliki garis keturunan penjaga segel yokai. Hachi ternyata baru menyadari kebenaran garis keturunannya setelah belum lama ini ia bisa mengingat sebuah kejadian aneh di masa kecilnya dengan sangat jelas. Jadi semasa Hachi kecil, Hachi pernah diajak oleh neneknya ke air terjun magis dekat kuil. Sang nenek kemudian menggunakan darahnya untuk melakukan sebuah ritual sihir yang berfungsi untuk mengukuhkan status Hachi sebagai keturunan penjaga segel. Nah, di luar dugaan, nenek Hachi ini ternyata adalah Saori yang merupakan ketua 5 tombak saat ini. Dengan kata lain, Hachi ternyata adalah cucu Saori. Usai mengungkapkan rahasia mengejutkan itu, Hachi mempersilahkan Izzy untuk memenggal kepalanya agar Izzy bisa membebaskan bangsa yokai dari dunia kegelapan. Namun sebagai imbalannya, Hachi meminta Izzy untuk berhenti membunuh manusia saat bangsa yokai nanti sudah dibebaskan. Di sisi lain, hati Izzy menjadi campur aduk karena sebenarnya ia masih menyayangi Hachi. Lantas di saat Izzy masih merasa dilema, Arisa berhasil memanfaatkan situasi ini untuk melafalkan mantra terakhir. Seketika itu ikatan Izzy dan Hachi perlahan-lahan putus dan di saat bersamaan tubuh Izzy juga perlahan-lahan lenyap seolah-olah ia telah kembali ke dunia kegelapan. Lalu saat sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Izzy sempat meminta maaf kepada Hachi atas semua kesalahannya. Setelah Hachi kehilangan Izzy, pasukan zombie bawahan Tenkai akhirnya pergi dan membiarkan Hachi dan teman-temannya hidup. Tak lama berselang, Renjo yang tadinya menyaksikan kejadian ini akhirnya muncul untuk membunuh Hachi karena 2 alasan. Alasan pertama, Hachi telah melakukan pelanggaran berat karena sebagai penjaga segel ia justru memanggil yokai yang dalam hal ini adalah Izzy. Dalam alasan kedua, Renjo ingin membunuh Hachi karena bisa melancarkan misi rahasianya untuk menguasai 5 tombak.
Upaya pembunuhan Renjo akhirnya berhasil digagalkan oleh Inukai yang saat itu datang sambil membawa tim aksi kepolisian. 1 bulan kemudian Hachi kembali menjalani kehidupan normal bersama keluarganya. Lalu saat Hachi sudah pergi, ibu Hachi mengisyaratkan kepada Inukai bahwa ibu Hachi adalah anak Saori ketua 5 tombak. Di waktu bersamaan, Arisa tak sengaja menemukan rekaman video rahasia milik Renjo pamannya. Dalam video ini Renjo mengakui bahwa orang tua Arisa sebenarnya bukan dibunuh oleh yokai. Renjo akhirnya mengisyaratkan bahwa orang tua Arisa tewas karena dibunuh oleh Saori, ketua 5 tombak yang juga merupakan nenek Hachi. Sementara itu Renjo kini mendekam di sel karena ia ditetapkan sebagai dalang pembunuhan Hayato dan Ninomiya. Renjo lalu dikunjungi oleh Saori yang saat itu telah menggunakan sihir penidurnya kepada penjaga sel untuk merahasiakan percakapannya dengan Renjo. Di dalam percakapan ini terungkap bahwa Renjo diam-diam memanfaatkan Koki untuk mencari buku terlarang yang berisi mantra pemanggil Izzy. Dan sebelum aksinya terungkap dan dibunuh oleh Tenkai, Koki sempat mengunggah foto mantra pemanggil ke media sosialnya. Hingga akhirnya mantra ini digunakan oleh Hachi. Kemunculan Izzy pun menjadi bagian dari skenario jahat Renjo untuk menguasai 5 tombak. Sebagai hukuman berat atas pengkhianatan Renjo, Saori akhirnya menggunakan sihirnya untuk membuat Renjo kehilangan semua ingatannya tentang 5 tombak. Beberapa waktu kemudian Saori diberitahu oleh pengawalnya bahwa aura keberadaan Izzy masih terasa di dunia manusia. Karena itu Saori akhirnya menyimpulkan bahwa ikatan Hachi dan Izzy masih belum sepenuhnya terputus. Di lain pihak, Hachi masih merasa kegelisahan yang membekas di hatinya sejak ia kehilangan Izzy. Hachi juga merasakan bahwa ia lambat laun berubah menjadi lebih kuat dan tangguh berkat ikatannya dengan Izzy. Dengan Magatama yang masih ia simpan, Hachi kini bertekad untuk mencari Izzy dimanapun ia berada. Di waktu bersamaan, Izzy ternyata masih hidup di suatu tempat yang kemungkinan besar adalah dunia manusia, dan film pun tamat. Oke guys, makasih udah nonton, bantu like and subscribe, sampai jumpa di film selanjutnya.